Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini nama saya Farhan Noval Azmi dengan NPM 24150611111. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang penggunaan asinkronus up ya dalam Proteus. Nah, di sini yang akan saya gunakan itu adalah saya akan menggunakan 6 flip-flop yang berarti N-nya itu ada 6. Nah, berarti dengan mengikuti rumus 2N min 1, 2 pangkat N min 1, yaitu hasilnya adalah 64 dikurang 1, yaitu ada berjumlah 63 bilangan desimal yang akan keluar di outputnya ini nanti. Dan ya itu akan dimulai dari bilangan 0 ya, karena dalam teknik digital itu angka pertama dimulai dari 0. Baik. Oke, jadi sebelumnya saya akan sedikit menjelaskan dulu. Jadi counter itu merupakan logika sekuensial yang dia berfungsi itu untuk menghitung sinyal clock. Jadi dia itu menghitung sinyal-sinyal yang masuk. Kalau gitu saya langsung saja dengan dimulainya. Oke, di sini input. Untuk input itu akan masuk ke clock. Nah, sedangkan untuk input J dan K ini akan menggunakan power. Jadi nilainya itu akan selalu satu untuk J dan K. Oke, sini sudah masuk. Ini akan ke sini. Lalu untuk Q-bar-nya, dia akan lanjut ke clock flip-flop kedua. Nah, di sini juga sama uh, untuk input J dan K-nya itu menggunakan positif dan VCC. Oke, lalu di sini output-nya juga akan langsung masuk ke sini. Juga dari flip-flop kedua, dia akan lanjut ke flip-flop selanjutnya. Oh ya, untuk asinkronus up itu dia menggunakannya Q-bar untuk masuk ke clock selanjutnya. Karena nanti akan dijelaskan ketika dinyalakan rangkaiannya. Nah, jadi semua flip-flop ini itu input J dan K-nya akan menggunakan positif dari power ini. Oke, baik. Jadi dia akan berhenti pada flip-flop yang ke-6. Karena di sini kita menggunakan 6 flip-flop, yaitu 6 bit. Nah, kita akan langsung saja mulai. Oke, jadi input yang pertama adalah itu output. Maksudnya output yang pertama itu adalah 0. Nah, jadi kalau dalam bilangan biner itu kita akan mulai membacanya dari sini. Ini 0, 0, 0, 0, 0, 0. Yang hasilnya itu adalah angka yang pertama yaitu 0. Ketika diberi input per satu, nah, di sini akan langsung masuk, yaitu nilainya adalah 1. Nah, di sini saya menggunakan IC-nya itu 4027. Nah, dalam IC 4027, ketika nilai J, K, dan clock-nya itu nilai 1, dia output Q akan bernilai 1. Maka dia langsung keluar di sini. Dan Q-bar-nya adalah 0. Nah, di sini tidak akan ada yang lain ya. Oke, sini langsung terlihat
kita akan membacanya dari sini 0, 0, 0, 0, 0, 1. Nah, kenapa ya tadi itu 0 terus itu lanjut ketika diberi inputan itu dia akan bernilai 1? Karena yang digunakan di sini adalah asynchronous up. Asynchronous up itu eh, dia menggunakan nilai clock. Clocknya itu hanya masuk pada flip-flop yang pertama. Lalu untuk yang flip-flop kedua sampai ke 6 atau yang terakhir itu akan menggunakan inputan dari Q aksennya. Makanya itu mereka akan menunggu masing-masing sinyal. Lalu asynchronous up itu juga dia akan menghitungnya dari nilai terendah. Seperti yang kita lihat tadi itu uh, nilai yang pertama keluar itu adalah 0. Jadi ketika clock dinaikkan, dia akan berganti, naik nilainya menjadi 1. Oke, lanjut. Ketika ini dimatikan, di sini akan mati. Nah, ketika dinaikkan, nilai akan berpindah. Nilai 0,00010 itu adalah nilai angka desimal 2. Nah, dia akan terus naik ketika clock ini masuk ke dalam kondisi high atau rising. Jadi dia itu flip-flop itu akan bekerja ketika nilainya ini uh, positif ya, saat clocknya itu berada di nilai positif. Ada juga yang menggunakannya pada saat nilai negatif, tapi saya di sini menggunakannya nilai positif. Oke, jika kita lanjut, nah dia akan nilainya yaitu 11, yang dimana itu angka desimal 3. Nah, kenapa yang di sini ikut menjadi 1, sementara di sini tadi itu adalah berpindah, lalu di sini ikut menjadi 1? Karena ketika kita lihat di sini, di sini dia tetap nilainya 1, dia tidak berubah di Q dan Q barnya. Karena nilai clock pada di sini itu tidak berubah, tidak masuk, jadi tidak akan masuk ke sini. Nah, kenapa di sini berubah jadi 1? Ketika tadi dimatikan, di sini output akan berubah menjadi 0. Makanya di sini tadi adalah 0, dan sekarang ketika dinaikkan, itu di sini akan menjadi setelah 1. Oke, kita lanjut. Nah, dia akan berpindah. Kenapa berpindah ini? Seperti yang kita lihat tadi, di sini tadi adalah bernilainya 1, dan di sini 0. Nah, ketika tadi nilai itu diturunkan, dia akan tetap. Di sini juga akan tetap. Lalu ketika dinaikkan lagi ke 0, dia akan berpindah. Nilai 1 yang ada di atas tadi akan turun ke bawah, masuk ke sini, dan juga di sini juga akan berubah. Tadi di sini juga adalah 1. Nah, di sini sekarang nilai 1 berpindah ke sini. Oke, jika kita lanjut lagi, nah, jika ini diturunkan ke 0, dia hanya akan apa ya? Yang berubah itu akan duluan itu di sini. Lalu di sini akan menunggu sinyal ketika ini sudah dinaikkan ke 1 seperti tadi. Nah, untuk menggesernya itu, oke, ini masih belum ya, belum geser. Nah, ini juga sudah geser. Di sini nanti akan geser. Nah, nilai 1 akan bergeser lagi sampai sini. Dia akan terus bergeser lagi sampai ujung nanti. Ini nilainya positif. Maka di sini juga akan positif Q-nya. Karena di sini 3 inputan bernilai positif semua. Naik menjadi 1. Oke, output Q itu dia akan mengikuti nilai J, K, dan clock ini. Sementara nilai Q bar adalah kebalikan dari Q-nya. Kita lihat juga di sini, sama juga ya. Nah, ini kenapa 3 ini walaupun dia bernilainya 1, tapi yang nilai positifnya itu di sini, bukan di sini. Karena dia masih menyimpan inputan dari output dari sebelumnya. Karena dulu tadi belum dipindah. Nah, nih, jika kita turunkan, lalu kita naikkan, nah dia akan berubah. Nah, konsep yang ada di sini itu adalah konsep toggle, yang dimana ketika nilai J, K, dan clock itu diberi nilai 1, dia akan Q dan Q aksen itu tuh akan selalu berubah-ubah. Seperti ini nih. Kita mainkan ya ininya ya. Kita lihat di sini nih.
Dia akan selalu berubah-ubah ketika clock yang dimasukkan itu bernilai 1. Nah, dia akan terus bergeser nilai yang dimasukkan itu sampai ke paling ujung. Dia akan terus bergeser terus sampai ini sudah terisi semua, sampai 63 bilangan itu keluar semua. Akan langsung saja ya. Sebenarnya kalau mau kayak begini lebih enak pakai clock, jadi dia otomatis. Ini, nah, oke, ini udah nilai terakhir. Nilai terakhir, yaitu 63 di sini. Nah, ketika ini dinaikkan lagi atau akan dimasukkan lagi, dia akan kembali lagi ke 0. Ya, jadi konsepnya itu seperti itu counter. Counter itu menghitung dari 0 sampai 63 karena dari rumus 2n-1. Jadi 2n-1, n itu adalah jumlah bit. 2 pangkat n itu 64 dikurang 1. Karena dimulainya dari angka 0, jadi 0 sampai 63 itu sudah 64. Jumlahnya sudah 64. Seperti itu. Baik, terima kasih. Kalau ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.